Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Dengan adanya laga akbar bertajuk Derby della Madonnina Jilid 3 yang terselip di antara dua leg Liga Eropa melawan Restal Belgrade, pelatih AC Milan Stefano Pioli diperkirakan akan menyimpan sejumlah amunisinya saat melawat ke kandang Restal Belgrade. Pelatih 55 tahun tersebut dikabarkan akan melakukan sejumlah perubahan di starting line up yang akan diturunkan pada leg pertama saat menghadapi wakil Serbia tersebut. Melansir laporan Mediaset seperti dikutip dari Sempre Milan, Mario Mandzukic kemungkinan besar akan dimainkan sejak menit pertama menggantikan Zlatan Ibrahimovic. Pierre Kalulu dan Diego Dalot memiliki peluang bermain sejak menit awal masing-masing sebagai bek kiri dan bek kanan. Di lini tengah, Swaliho Meite kembali berpeluang untuk menggantikan Ismail Benacer dengan Samu Castillejo sebagai sayap kanan. Rafael Leao akan kembali memainkan peran sebagai sayap kiri menggantikan Ante Rebic. Hakan Çalhanoğlu, Alessio Romagnoli, dan Frank Kessie seperti biasa juga akan masuk ke dalam line up tersebut. Dan berikut prediksinya. Jika ada yang bertanya kepada admin Planet Milan, siapa yang paling berpeluang menjadi pencetak gol terbanyak di Italia musim ini? Dengan lantang kami akan menyebut bomber maut kesayangan kita bernama Zlatan Ibrahimovic. Itu bukan semata-mata karena admin adalah Milanisti, namun karena statistik juga menunjukkan bahwa Ibrahimovic punya keunggulan untuk merebut gelar Capocannonieri musim ini. Tanpa mengecilkan peluang striker-striker lain, Cristiano Ronaldo dan Romelu Lukaku jelas menjadi saingan utama Ibrahimovic. Namun jika dibandingkan dengan dua rivalnya tersebut, Ibrahimovic punya catatan statistik yang lebih baik di sepanjang musim ini. Cristiano Ronaldo saat ini memimpin daftar top skor dengan 16 gol, sementara Ibrahimovic dan Lukaku menguntit di belakangnya dengan torehan 14 gol. Cristiano Ronaldo mengemas 16 gol tersebut setelah memainkan pertandingan selama 1452 menit, yang artinya pemain asal Portugal itu mencetak 1 gol setiap 90,7 menit plus 4 penalti diantaranya. Sementara itu, Romelu Lukaku telah mengemas 14 gol sejauh ini dari 1505 menit penampilannya musim ini, yang artinya 1 gol setiap 107,5 menit dengan 3 penalti diantaranya. Sementara itu, Ibrahimovic juga telah mengemas 14 gol, namun baru memainkan 881 menit sepanjang musim ini, yang artinya Ibrahimovic mencetak 1 gol setiap 62,9 menit dengan 3 penalti diantaranya. Dengan statistik tersebut, Ibrahimovic jelas punya peluang besar menyalip perolehan gol Cristiano Ronaldo jika kondisinya terus bugar hingga akhir musim ini. Gelandang muda AC Milan Tommaso Pobega menjalani masa peminjaman di Spezia musim ini. Ia disekolahkan Milan ke klub promosi tersebut demi memberinya pengalaman dan kesempatan bermain. Sejauh ini performa gelandang 21 tahun tersebut terus memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Ia dipercaya masuk ke tim utama dan sudah menyumbang 5 gol untuk Spezia sepanjang musim ini. Performa apik sang pemain pada akhirnya menarik atensi berbagai klub lain di luar Italia. Dilansir dari Tuttosport, dua klub asal Inggris, Leeds United dan Leicester City, disebut-sebut terus memantau situasi sang pemain. Dan bukan tidak mungkin kedua klub tersebut akan melayangkan penawaran merekrut Pobega di musim panas nanti. Namun laporan tersebut menambahkan bahwa manajemen Milan telah menyatakan sikap mereka untuk memulangkan Pobega secepat mungkin. Masa peminjamannya di Spezia dianggap sudah cukup sehingga Milan memiliki rencana untuk menggunakan jasanya mulai musim depan. Ismail Benacer absen dalam kemenangan 4-0 yang diraih Milan atas Crotone akhir pekan lalu karena sang pemain mengalami gejala bronkitis dan sedikit mengalami demam. Menurut Calciomercato, mantan gelandang Empoli itu kini telah pulih saat ia berlatih bersama anggota tim lainnya di Milanello hari kemarin dan juga hari ini. Pemain Aljazair itu diyakini akan kembali sejak menit pertama saat Milan melawat ke kandang Spezia di lanjutan Liga Italia akhir pekan ini. Ismail Benacer baru memainkan 10 pertandingan di sepanjang Liga Italia musim ini. Ketidakhadirannya secara nyata meninggalkan banyak lubang di lini tengah AC Milan. Sandro Tonali dan Swaliho Meite yang secara bergantian diturunkan mengambil alih perannya belum bisa memberikan banyak kontribusi.
Secara statistik, peran gelandang 22 tahun itu memang terbukti sangat krusial. Dikutip dari laman Sempre Milan, Bennacer rata-rata memainkan bola 6,5% setiap pertandingan. Jauh lebih tinggi dari gelandang tengah manapun di Liga Italia yang rata-rata memainkan bola 3,95% setiap pertandingan. Ismail Bennacer juga melakukan 425 operan atau 42,5% tiap pertandingan. Sebanyak 154 umpan diarahkan ke depan atau 15,4% di tiap pertandingan. Statistik ini jelas menunjukkan betapa pentingnya dia saat Milan membangun serangan. Sebuah gagasan baru telah muncul bagi AC Milan saat mereka berencana melengkapi skuad di musim depan. Melansir pemberitaan Pianeta Milan, I Rossoneri sedang mempertimbangkan alternatif baru dari pemain yang bisa memainkan peran sebagai pelapis Theo Hernandez. Di tengah upaya mereka merekrut Diogo Dalot secara permanen, nampaknya akan terhalang dengan bandrol 20 juta euro yang telah ditetapkan Manchester United. Ada satu nama yang kini terus dikaitkan dengan Milan, yakni fullback milik Napoli Elset Hussaik. Pianeta Milan melaporkan bahwa agen sang pemain Mario Giuffredi telah mengkonfirmasi bahwa kliennya tersebut memutuskan tak akan memperpanjang kontraknya di Napoli. Milan sebelumnya memang pernah berusaha merekrut sang pemain di bursa transfer musim panas lalu, namun rencana tersebut gagal terwujud. Akan tetapi dengan situasi yang dialami Diogo Dalot saat ini, Milan diyakini bisa kembali menghidupkan minat mereka merekrut Hussaik di bursa transfer musim panas nanti. Apalagi nilai transfernya diyakini jauh lebih murah. Seperti halnya Diogo Dalot, Elset Hussaik juga bisa dimainkan sebagai bek kanan dan juga sebagai bek kiri, yang artinya ia bisa menjadi pelapis bagi Theo Hernandez. Selain itu, pengalamannya bermain di Liga Italia bisa menjadi nilai tambah. Usai kemenangan krusial 4-0 yang diraih Milan atas Crotone, berbagai ide dan gagasan mulai muncul ke permukaan terkait strategi baru yang mungkin saja bisa digunakan Stefano Pioli di beberapa pertandingan selanjutnya. Seperti yang diberitakan La Gazzetta dello Sport, Pioli dikabarkan tidak mengesampingkan gagasan untuk kembali merotasi Rafael Leao. Setelah sempat memainkan Leo sebagai striker, di beberapa pertandingan terakhir Leo kembali dirotasi Pioli menjadi seorang playmaker. Dan sejauh ini pemain asal Portugal itu bisa memainkan kedua peran tersebut dengan baik. Di laga terakhir melawan Crotone, Rafael Leo bahkan menyumbang 1 assist untuk gol Ibrahimovic. Dengan kembalinya Hakan Çalhanoğlu, Pioli tentu saja akan menyerahkan posisi trequartista kepada pemain asal Turki itu. Namun dengan penampilan Leo yang terus berkembang, akan sangat disayangkan jika harus meninggalkan sang pemain di bangku cadangan. Sebuah ide untuk merotasi Rafael Leo kembali dipikirkan Stefano Pioli. Pemain asal Portugal itu berpeluang ditempatkan sebagai sayap kanan untuk melengkapi Ante Rebic dan Hakan Çalhanoğlu di belakang Zlatan Ibrahimovic. Saya pikir baik Ante Rebic maupun Leo tidak suka bermain di sisi kanan. Mereka lebih cenderung untuk tetap di kiri. Ante bermain di sana bersama tim nasional, Rafael Leo juga sudah melakukannya. Akan tetapi ini mungkin solusi. Jadi mari kita lihat. Jika ada ketersediaan, kami bisa bermain dengan banyak penyerang, kata Pioli kepada Milan News seperti dikutip dari La Gazzetta dello Sport.